Apalagi sebagai seorang anggota Polri yang memiliki prestasi terbaik dengan predikat Adi Makayasa, seharusnya terdakwa juga bisa memberi sikap teladan dan contoh yang baik kepada anggota Polri yang lainnya, termasuk kepada atasan maupun kepada juniornya dengan bersikap. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Adalah keliru. Seharusnya sebagai seorang prajurit Bayangkara, terdakwa lebih bisa membedakan mana tugas yang bisa dibenarkan dan mana tugas yang tidak dibenarkan. Di samping itu, terdakwa seharusnya juga bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan terdakwa dan mana yang bukan sebagai kewenangan terdakwa. Terdakwa juga harusnya bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan Paminal dan mana tugas yang menjadi kewenangan dari penyidik. Apalagi sebagai seorang anggota Polri yang memiliki prestasi terbaik dengan predikat Adi Makayasa, seharusnya terdakwa juga bisa memberi sikap teladan dan contoh yang baik kepada anggota Polri yang lainnya, termasuk kepada atasan maupun kepada juniornya dengan bersikap menolak melakukan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya dan bisa menimbulkan akibat dampak hukum. Sungguh sangat disayangkan apabila terdakwa sampai saat persidangan kali ini masih merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukannya tersebut. Terdakwa sebagai seorang penegak hukum sejatinya bukanlah berpanglima pada perintah atasan, melainkan berpanglima pada hukum atau perintah undang-undang. Apabila seorang penegak hukum saja bisa membuat dalih yang demikian dangkalnya, bagaimana dengan masyarakat awam yang justru kita harapkan patuh dan taat pada hukum secara benar dan tanpa tebeng aling-aling. Terdakwa seharusnya telah menyadari dan mengakui kesalahannya, karena menyadari kesalahan adalah titik awal dari perubahan ke arah yang lebih baik. Sikap terdakwa yang terus membela diri atas kesalahannya menjadi presiden yang sangat buruk untuk institusi penegak hukum, karena justru akan menjadi pembenaran atas kesalahan-kesalahan penegak hukum lain yang telah atau mungkin akan dilakukan di masa depan. Seharusnya sikap terdakwa seiring dan sejalan dengan institusi Polri, di mana terdakwa bernaung, yang mana Polri telah mengambil sikap yang sangat terhormat dan menuntaskan penyidikan karena meyakini terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah melakukan kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. A.2. Tentang terdakwa menyatakan Satpam memiliki kewenangan memberi izin. Tanggapan: penuntut umum dengan tegas menyatakan pendapat terdakwa tersebut adalah keliru, bahwa seharusnya terdakwa menyadari Satpam hanyalah sebagai orang yang dipekerjakan dan bukan sebagai pemilik DVR CCTV. Dan sesuai dengan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Abdul Zafar dan keterangan saksi Marjuki menyatakan mereka sebagai Satpam diangkat oleh Ketua RT, dan mereka menyatakan bahwa DVR CCTV adalah milik warga Komplek Polri Duren 3, sehingga sebagai orang yang bekerja dan bukan sebagai warga Komplek Polri Duren 3, pastinya mereka bukan sebagai pemilik DVR CCTV. Maka sepantasnya saksi Abdul Zafar tidak memiliki hak untuk memberi izin, sehingga seharusnya terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang pernah memiliki prestasi terbaik bisa membedakan kepada siapa terdakwa harus meminta izin sebelum melakukan tindakan atau peranan mengambil, mengganti, menyalahkan sistem elektronik tersebut, sehingga adalah sangat keliru terdakwa dengan sengaja telah mengaburkan fakta adanya keterangan saksi Abdul Zafar, saksi Marzuki, serta saksi Seno Soekarto yang menjelaskan tanggung jawab atau izin atas DVR CCTV tersebut adalah dari Ketua RT. Pada saat persidangan, saksi Abdul Zafar justru dengan tegas menyatakan terdakwa tidak mempunyai etikat baik karena telah mencegah saksi Abdul Zafar untuk meminta izin kepada Ketua RT, dan juga terdakwa telah menolak permintaan saksi Abdul Zafar untuk memberitahu Ketua RT terlebih dahulu. Dan pernyataan terdakwa tersebut justru membenarkan fakta yang kami buktikan bahwa terdakwa memang tidak pernah meminta izin kepada Ketua RT, dan terdakwa sejak kedatangannya di lokasi sekira pukul 15.00 sampai dengan diambilnya DVR CCTV tidak pernah berusaha untuk meminta izin kepada Ketua RT, padahal terdakwa memiliki kesempatan dan waktu untuk itu.